Salam damai sejahtera saudaraku. Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Dan kali ini dengan saya Pendeta Immanuel Budi Dharma dari GKI Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah ojo dadi kacang sing lali karo lanjarane. Yang artinya secara harafiah, jangan jadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Ini mempunyai makna yang lebih mendalam. Bahwa bila seseorang sudah sukses atau berhasil, jangan lupa asal mula dirinya. Dengan kita mengingat asal mula diri kita menjadi pribadi yang tidak lupa diri. Lupa dengan segala hal yang telah membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Dengan mengingat siapa diri kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin ajak untuk kita merenungkan seorang tokoh yang menjadi salah satu nama kitab di dalam Alkitab, yaitu Nehemia. Kita ingat bahwa dalam kitab Esra dan Nehemia dikisahkan bagaimana bangsa Israel yang dibuang ke tanah Persia dan Babel kembali membangun tanah airnya, secara khusus kota Yerusalem. Dalam kitab Esra dan Nehemia dikisahkan sejarah dari 3 rombongan yang kembali ke Yerusalem. Esra meliput peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan rombongan pertama, yaitu tahun 538 sebelum Masehi dan tahun 457 sebelum Masehi. Dan Nehemia mencatat aneka peristiwa selama kembalinya rombongan ketiga, yaitu tahun 444 sebelum Masehi. Fokus pada kitab Esra adalah pembangunan kembali Bait Suci, dan fokus kitab Nehemia adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Saya akan membaca 4 ayat saja dalam kitab Nehemia, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika terdengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara saya kasih Tuhan, walaupun Nehemia sebagai seorang buangan di negeri asing, tetapi ia juga sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa sekali. Dia diangkat menjadi juru minuman Raja Artasasta dari Raja Persia. Ketika ada saudaranya datang untuk menghubungi dia, ia tidak menutup diri, bahkan menyatakan perhatiannya, kepeduliannya kepada mereka yang tinggal di tanah airnya Yerusalem itu. Dia bertanya, bagaimana? Hal ini menunjukkan akan kepribadiannya yang tidak melupakan saudara-saudaranya sebangsa setanah airnya. Bahkan pada ayat 4, dia menunjukkan akan solidaritasnya dalam apa yang dirasakan oleh orang-orang yang Israel yang di Yerusalem, yang masih dalam kondisi menyedihkan dan terpuruk. Ia menangis, ia berkabung, ia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan
untuk bangsa dan negerinya. Dan saudara, kita tahu bahwa pada akhirnya Nehemia tidak hanya duduk dan menyatakan simpatinya, tetapi dia mengambil sikap dan tindakan nyata untuk memperhatikan, memperbaiki situasi dan keadaan saudara-saudaranya di Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin merefleksikan kisah Nehemia dengan situasi dan kondisi kota-kota kecil maupun daerah-daerah di mana perkembangannya tidak secepat kota-kota besar. Banyak orang-orang muda yang meninggalkan daerah asalnya menuju kota-kota untuk mencari pekerjaan dan mengembangkan dirinya. Tentu hal ini tidak salah, saudara. Tetapi apakah ia juga memperhatikan dan peduli terhadap perkembangan daerah atau tempat tinggal asalnya? Saudara, saya bersyukur pemerintah pada masa ini, era Jokowi, menekankan pemerataan pembangunan. Bukan saja di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dilakukan pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan dari kota-kota ke daerah atau desa-desa. Dengan harapan desa-desa atau daerah-daerah itu dapat lebih berkembang cepat. Karena pembangunan sesungguhnya tidak bisa terjadi dari dalam saja, tetapi juga dari luar yang andil. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sudah ikut serta, terutama saudara-saudara yang tinggal di kota-kota? Sudahkah saudara memperhatikan daerah asal saudara, perkembangan daerah saudara? Saya ingin menceritakan tentang sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh orang-orang yang dahulu berasal dari Lasem, yang sekarang tinggal di berbagai kota. Mereka menjalin komunikasi, dan bukan hanya itu saja, mereka mempunyai perhatian, kepedulian untuk berbuat sesuatu untuk kota tua yang kecil yang bernama Lasem ini. Saya sungguh mengapresiasi dan terus mendorong apa yang telah diusahakan oleh mereka. Mereka menamakan diri sebagai Pawala, yaitu perkumpulan warga Lasem. Dalam usaha mereka untuk ikut serta dalam pembangunan kota kecil ini. Mereka mengadakan baksos, beasiswa, bantuan langsung tunai, pengobatan bagi lansia yang ada di Lasem yang mungkin sudah tidak punya saudara. Saya percaya saudara, tindakan mereka bukan saja didorong oleh aspek sosial kemanusiaan, tetapi juga didasarkan pada iman mereka kepada Tuhan. Sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, pada akhirnya saya ingin meminjam gambaran Rasul Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Di mana Kristus sebagai kepala dan kita semua adalah anggota-anggota tubuhnya yang terhubung satu dengan yang lain. Di mana satu dengan yang lain harusnya saling menolong, saling membantu. Ketika ada satu anggota sakit, maka semua anggota seharusnya ikut juga merasakan sakit. Ketika satu anggota gembira, semua juga ikut merasakan gembira. Karena itu saudara GKI yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita terus kembangkan sikap empati, solidaritas kita. Berderap bersama-sama untuk membangun bersama-sama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami. Bukan saja mengerti apa yang menjadi kehendak akan firman-Mu. Boleh melihat akan teladan dari Nehemia.
Tetapi biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh boleh menerapkan, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan biarlah menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh terus saling mendorong, saling menopang, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan firman-Mu yang menyapa kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami, mengucap syukur. Amin.